Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya kita dapat bertemu lagi dan saya sangat bersyukur pada Tuhan saat Anda semua terus rindu belajar dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kami menyadari seringkali hidup kami penuh dipenuhi dengan kegelapan, baik karena dosa, karena kekhawatiran, maupun karena ketakutan. Kami mohon, jamahlah hati kami, bukalah mata rohani kami, agar kami dapat melihat terang berkat-Mu yang telah Engkau sediakan bagi kami. Ajarilah kami untuk berjalan di dalam terang-Mu, mengikuti setiap tuntunan-Mu, agar hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, hidup ini seringkali diwarnai dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam tantangan, juga pergumulan, dan juga ada kebuntuan yang membuat kita merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar, bahkan di tengah segala situasi yang terlihat mustahil sekalipun. Melalui renungan ini, kita akan diajak untuk melihat kembali akan janji-janji Tuhan, menguatkan iman kita, dan percaya bahwa Tuhan itu sanggup membuka jalan yang baru, memberikan terobosan, dan juga mengubah hidup kita sesuai dengan rencananya, sesuai dengan rancangan Tuhan yang indah atas hidup kita ini. Mari kita baca Kejadian pasal 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saudaraku, ayat ini mencatat janji Allah kepada Abraham, pada Abram waktu itu, yang kemudian disebut Abraham. Seorang yang dipanggil untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Janji ini tidak hanya berbicara tentang berkat pribadi bagi Abram, tetapi juga tentang rencana Allah yang lebih besar bagi seluruh umat manusia melalui keturunannya. Yang pertama, janji Allah yang melampaui pemahaman manusia. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Allah menjanjikan Abram 3 hal: menjadi bangsa yang besar, diberkati, dan namanya masyhur. Namun yang menarik adalah bahwa janji ini tidak hanya untuk kepentingan Abram sendiri. Allah menambahkan, engkau akan menjadi berkat. Ini menunjukkan bahwa berkat yang diterima Abram bukanlah akhir, melainkan alat untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sebagai orang percaya, kita ini juga dipanggil untuk menyadari bahwa berkat yang kita terima dari Tuhan itu bukan hanya untuk dinikmati diri sendiri, tetapi untuk dibagikan, kita menjadi saluran kepada orang lain. Yang kedua,
panggilan untuk menjadi saluran berkat. Dan engkau akan menjadi berkat. Allah memilih Abram untuk menjadi awal dari rencana Tuhan yang besar, yaitu membawa keselamatan bagi semua bangsa. Melalui Abram, Allah ingin menunjukkan kasih, menunjukkan kesetiaan Tuhan kepada dunia ini. Hal ini mengingatkan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus di zaman sekarang ini. Kita ini dipanggil untuk menjadi terang dan menjadi garam dunia. Hidup kita seharusnya mencerminkan kasih Kristus sehingga orang lain dapat melihat dan merasakan berkat melalui kehidupan kita. Saudaraku, Abram merespon janji Allah dengan ketaatan dan dengan iman. Dia kemudian meninggalkan segala sesuatu yang dikenal dan pergi ke tempat yang tidak ia ketahui. Ketaatan Abram mengajarkan kita tentang pentingnya mempercayai Allah sepenuhnya. Bahkan ketika kita tidak melihat seluruh rencana Tuhan itu, Imam Abram menjadi suatu teladan bagi kita untuk percaya bahwa Allah selalu setia pada janjinya, meskipun kadang jalan yang kita tempuh tidaklah mudah. Janji Allah kepada Abram bukan hanya tentang kekayaan atau tentang kehormatan pribadi, tetapi tentang rencana keselamatan bagi seluruh dunia. Melalui keturunan Abram, yaitu Yesus Kristus, Allah membawa berkat terbesar bagi umat manusia, yaitu keselamatan dan pendamaian dengan Allah. Ini mengingatkan kita bahwa setiap berkat yang kita terima adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar untuk memuliakan nama Tuhan dan membawa orang lain untuk datang kepada Tuhan melalui jalan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup seperti Abram, taat, beriman, dan siap menjadi saluran berkat bagi orang lain. Berkat yang kita terima dari Allah, baik materi maupun soal talenta, juga soal kesempatan, seharusnya semua itu digunakan untuk memuliakan nama Tuhan dan memberkati sesama kita. Mari kita merenungkan, apakah hidup kita sekarang ini sudah menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kita sudah menggunakan segala yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan? Pemazmur menegaskan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. Mari kita baca Mazmur 12 ayat 7 dan ayat 8 bagian A. Janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita akan kesetiaan dan juga kemurnian janji Tuhan. Dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi ketidakpastian, berbagai macam kekecewaan, atau bahkan pengkhianatan dari manusia atau dari orang lain. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Janji Tuhan itu digambarkan seperti perak yang telah dimurnikan 7 kali. Sebuah proses yang menunjukkan kemurnian dan kualitas yang sangat tinggi. Frasa yang berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah.
perak yang dimurnikan 7 kali adalah perak yang sudah terbebas dari segala kotoran dan siap digunakan dengan sempurna. Demikian pula janji Tuhan itu sempurna, murni, dan layak untuk kita percayai sepenuhnya. Sedangkan frasa yang berkata, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Tuhan bukan hanya memberikan janji, tetapi Tuhan sendiri yang akan menepatinya. Ini menunjukkan bahwa kita ini tidak perlu ragu atau menjadi takut karena Tuhan itu berdaulat sepenuhnya, berkuasa sepenuhnya akan menggenapi setiap firman-Nya dalam hidup kita. Ketika kita merasa lemah, merasa tidak berdaya, atau bahkan kehilangan harapan sekalipun, kita ini tetap dapat berpegang secara teguh dengan janji-janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Tidak ada yang tidak ditepati oleh Tuhan. Tuhan itu tidak hanya berjanji akan memberkati Abraham secara melimpah, tetapi Tuhan itu juga berjanji hendak menjadikan berkat bagi bangsa-bangsa. Dan janji itu pun tergenapi. Bahkan setiap yang beriman kepada Yesus Kristus disebut keturunan Abraham. Dan kita pun berhak menerima janji Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, salah satu kunci untuk mengalami terobosan adalah ketaatan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Yang pertama, ketaatan adalah langkah awal menuju terobosan. Ketaatan adalah fondasi dari hubungan kita dengan Tuhan. Ketaatan berarti mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan, meskipun terkadang hal itu bertentangan dengan keinginan atau logika kita sendiri. Ketika kita taat, kita ini membuka pintu bagi Tuhan untuk dapat bekerja dalam hidup kita. Seperti Abraham yang taat ketika diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak. Ketaatannya membawa suatu terobosan dan berkat yang luar biasa. Yang kedua, mempersembahkan yang terbaik sebagai ekspresi iman dan penyerahan diri. Mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan adalah bentuk penyembahan, bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan. Tuhan menginginkan yang terbaik dari hidup kita, bukan karena Tuhan membutuhkannya, tetapi karena hal itu menunjukkan sikap hati kita yang mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Ketika kita mempersembahkan yang terbaik, baik itu waktu kita, talenta kita, harta kita, bahkan hidup kita, kita menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan layak menerima yang terbaik. Seperti janda miskin yang mempersembahkan buah peser. Tuhan melihat hati, melihat ketulusan kita, bukan jumlah yang besar atau jumlah yang kecil dari persembahan kita, tetapi ketulusan hati kita. Yang ketiga, terobosan sebagai hasil ketaatan dan persembahan yang terbaik. Ketika kita taat dan mempersembahkan yang terbaik, Tuhan membuka jalan bagi terobosan terjadi dalam hidup kita. Terobosan itu bisa berupa pemulihan, berkat jasmani, kebebasan dari belenggu, atau pertumbuhan rohani yang lebih dalam lagi. Tuhan tidak pernah lalai dalam menaati janjinya. Saudaraku, terobosan seringkali datang ketika kita berada di ujung kemampuan kita sendiri. Saat kita taat dan mempersembahkan yang terbaik, kita ini mengundang kuasa Tuhan untuk bekerja secara supranatural
dalam hidup kita. Hidup dalam ketaatan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan bukanlah hal perkara yang mudah. Dibutuhkan iman, dibutuhkan kerendahan hati, dan juga kesediaan untuk melepaskan kendali atas hidup kita. Kita berserah sepenuhnya pada Tuhan. Namun janji Tuhan itu dengan jelas dikatakan Tuhan akan membuka jalan bagi kita dan memberikan terobosan yang melampaui akal manusia. Mari kita belajar untuk taat dalam setiap langkah hidup kita dan mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian kita akan mengalami kuasa, mengalami kasih-Nya yang mengubah hidup kita secara luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami memohon bimbingan dan kekuatan dari Engkau. Tuhan, kami mengakui bahwa Engkau adalah sumber dari segala berkat dan terobosan dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami mencari jalan kami sendiri, mengandalkan kekuatan dan pemahaman kami sendiri, dan akhirnya kami menjadi tersesat. Ya Tuhan, kami ingin mengalami suatu terobosan yang baru terjadi dalam hidup kami. Kami rindu untuk melihat karya-Mu yang ajaib dan mengalami janji-Mu yang besar. Kami percaya bahwa kunci untuk mengalami terobosan itu adalah ketaatan kami kepada firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan atas ketidaktaatan kami selama ini. Bantulah kami untuk memiliki hati yang taat, yang selalu siap untuk mendengarkan dan melakukan kehendak-Mu. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk memahami kebenaran firman-Mu dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya dalam setiap aspek kehidupan kami. Ya Tuhan, kami tahu bahwa ketaatan tidak selalu mudah. Ada saat-saat ketika kami merasa ragu, merasa takut, atau tergoda untuk mengikuti jalan dunia atau jalan kami sendiri. Tetapi kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami, memberi kami kekuatan dan keberanian untuk tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun iman kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.